Selamat malam Football Mania, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Dan kembali bersama dengan Bung Roni Pangimana. Selamat malam Bung. Selamat malam. Setelah absen minggu lalu, ya, kembali hadir. Ya, ada itu harus. kayak Sportcast kehilangan Ole Bung. Oh, so gitu ya? Iya. Oh, iya. Tapi Ole sudah kembali. Ole sudah kembali. Bung Roman, Ya. tamu kita istimewa malam hari ini. Sudah lama diincar ya? Sudah lama, Tapi udah kesibukan nggak beliau. sempet sibuk. Iya, Sibuk sekali, coach segala macam kan. Nah malam hari ini dia bisa hadir. Menyempatkan waktu itu Ini biasa. buat penggemar Persija, penggemar Persib, juga penggemar PSIS juga pernah, ya kan? Udah nggak asing lagi. Iya. Back tengah yang bisa bermain di kiri, bisa bermain di kanan. Iya. Saya panggilnya apa ya? Bung Maman Abdurrahman. Selamat malam Bung. Iya. Malam, Om. Apa kabar Om? Aduh. Saya nggak tahu terakhir saya meliput dia kapan ya, wawancara dulu Iya, zaman-zaman iya, dulu kan. Iya. Kita kalau di lapangan lihat pergerakan dia di back, lugas ya kan. Belakang kan? Dulu duetnya sama siapa ya? Sama Karis. Sama Karis, ya kan? Sama Hamka. Sama Hamka. Pokoknya figur ini kelihatan sekali di lapangan. Iya, betul. Nggak asing lah buat penggemar timnas. Dan yang menarik ini, dia hanya satunya pemain yang bermain bersama anaknya di satu tim. Luar biasa. Alhamdulillah. Iya. Muhammad Rafa ya. Ya, Muhammad Rafa. Main Iya. pertandingan resmi Ah. bapak sama anak. Waduh. Luar biasa. Itu kalau di NBA itu LeBron James sama anaknya. Sama tuh. anaknya Ah, kan? iya. Nah di Persija. Di Persija waktu itu ya. Persija. Duet bapak sama anak. Saya nggak tahu tuh seperti apa tuh emosionalnya. Seru tapi pasti ya. Seru banget. Ah. Seru banget. Maki-maki anak atau marah-marah anaknya juga. Posisi anak di Rafa di Kebetulan pas main itu dia main di posisi nomor 6 di gelandang. di gelandang. Bapaknya sebenarnya Tapi bisa. mainnya Bisa sebenarnya. Ya, Gelandang. tapi sebenarnya di posisi 34 di Oh 34. Posisi bapaknya Ya. ada di 34. 34. Waduh. 90 menit main. Enggak, kemarin kebetulan alhamdulillah dia dapat waktu cuma sebentar. Oh, tapi tetap itu dia main sama Sesuatu yang saya. istimewa. Ya. Itu luar biasa tuh buat Masih ada seorang. juga kan? Haris Salisbury sama anaknya kan? Persija Rehanan kan? Iya. Iya, itu juga. Bisa juga kalau mereka. Jadi buah jatuh nggak dari Ya. inilah dia bersama anaknya. Oke, malam hari ini kita mau bicara sesuatu yang juga sangat istimewa, sangat penting ini Bung Ropan. Sudah di depan mata. Sudah di depan mata persiapan kita di round 4 dan kita akan menghadapi tuan rumah Arab Saudi dan juga setelah itu kita menghadapi Iran. Wah. Nah, Bung Ropan, Patrick Kluivert sudah memilih, udah jadi bahan pembicaraan, pro kontra, ya kan komen, kok dia, kok nggak ini. Wah, ini menarik sebenarnya ya. Tapi itu udah ada keputusan seorang coach yang diberikan kebebasan, keleluasan untuk memilih. Betul. Dan dia bertanggung jawab Ya. untuk pilihan 28 Betul. pemainnya. Oke, Om. Secara umum yang Bung Ropan lihat bagaimana pemilihannya ini? Garuda calling. Garuda 8 calling. pemain. Iya. Yang kemudian banyak yang bertanya kenapa misalnya ya Marcelino tidak ada. Terutama Ya, Marcelino oke. kan. Ya kalau Mes Hilgers kan tentunya lagi sibuk dengan klubnya dia ya bagaimana untuk bisa mendapatkan klub, jadi diberikan keleluasan juga oleh pelatih. Patrick Ya. Kluivert itu bisa mengurus, nggak apa-apa kalau tidak bermain, Ya. kan? Tapi sebenarnya kalau bicara soal Mes itu urusan dari agent dia, bukan Mes yang salah, agentnya yang mungkin telat untuk bisa kontrol dia. Ya, tidak dipanggil kan? Ya. Banyak juga Nadeo juga tidak ada. Iya. Ya sehingga hanya 3 kiper yang Ivar Jenner, ya, Rafael Struijk itu juga nggak ada. Tapi kalau bisa dilihat begini kan mereka itu tidak dipanggil karena pelatih atau PK ini melihat mungkin karena jam bermainnya, menit bermain mereka, Iya. kelihatan menjadi dasar pemikiran dari dia ya untuk bisa bermain. Tapi sebenarnya nggak usah 28. Kalau dia 30 pun masih bisa sebenarnya dengan Marcelino bermain menurut saya. Marcelino dipanggil ya. Entah mau main atau enggak kan itu urusan pelatih Iya. yang bertanggung jawab. Tapi oke lah sekarang sudah memutuskan 28. Itu yang membuat banyak yang bertanya Om Boy dengan Iya. nama-nama ini. Namun kalau kita lihat dengan nama-namanya ini, mereka pun ini kan bukan sebagai pemain utama sebenarnya. Yang dipanggil Ivar, ya kan? Oh, yang tidak Marcelino dipanggil. Tidak dipanggil. Iya, bukan sebagai pemain yang starting line up. 11. Ya, jadi itu yang mungkin kita bisa lihat. Kita harus mensupport, mendukung apa yang sudah diputuskan oleh pelatih dan semua pemain yang dipanggil itu pemain-pemain yang saya lihat itu semua dipersiapkan dari FIFA Matchday kemarin kan. Iya. 2 pertandingan itu tidak ada kejutan pemain baru yang masuk. Iya. Ya kecuali ya tetap yang kita lihat kemarin debut dari Mauro Silva,
Ya. dari Emiliano Jonathans, kan 2 itu. Ya. Tapi yang penting kan dia sudah bermain dengan timnas kita kan. Kemarin lawan Lebanon sudah dicoba, udah dilihat. Ini anak aset, 19 tahun. Perkembangan dia ke depan itu masih panjang. Ya, bersama bermain timnas di ya, klub, aneh. di Bermain kompetisi yang iya. Dan bagus. dia saya pikir dia menerima itu. Ya, jadi apa yang diputuskan oleh pelatih tentu dia tahu yang terbaik, mana yang terbaik untuk bermain di putaran keempat. Nah, sebagai mantan pemain nasional yang juga pernah dipanggil di timnas, pernah juga mungkin tidak dipanggil di timnas. Itu kan sesuatu yang hal yang biasa ya buat seorang pemain. Nah, Bung Maman melihat pemanggilan 28 pemain ini secara umum bagaimana? Ya, kalau menurut saya pelatih punya apa namanya pilihan yang terbaik, yang seperti Bung Ropan bilang bahwa ini yang terbaik dari yang terbaik gitu. Dengan permasalahan beberapa pemain yang mungkin tidak dipanggil, mungkin kayak seperti Messi ini kan punya sedikit masalah dengan klubnya, mungkin kan bagaimana konsentrasinya dia nanti bisa pecah ketika kalau dipanggil ke timnas, mungkin lebih memberikan ruang buat dia menyelesaikan masalahnya. Terus ada beberapa pemain yang mungkin saya melihat mereka punya potensi, tapi melihat dari menit bermain, jam menit bermainnya kan sedikit berkurang dan tidak menunjukkan perform yang baik mungkin ya. Tapi dia pemain yang bagus, punya potensi untuk masa depan timnas kita gitu. Jadi sebenarnya ini adalah keputusan dari coach yang harus kita terima gitu sebagai pemain. Ya, betul. Berarti saya harus memperbaiki diri saya aja ke depan. Menarik gitu. Itu. Jadi Bung Maman melihatnya ini sangat objektif. Ya kan, tidak ada pilih kasih, tidak ada anak emas dalam tanda kutip. Ini benar-benar objektif pilihan dari coach Patrick. Dan ya mungkin sesuai kebutuhan timnya. Yang mau kita hadapi ini kan seperti Arab, seperti Irak. Ya meskipun Marcelino mungkin di pertandingan sebelumnya cetak 2 gol lawan Arab, tapi mungkin kebutuhan di sekarang ini kita mungkin saat ini kita ada pemain yang mungkin lebih siap, mungkin lebih secara fisik, secara mental mungkin lebih kuat begitu. Tapi Marcelino, Ivan Jenner, Rafael Struijk semuanya punya kualitas. Mereka pemain-pemain masih di bawah usia masih muda tahun. Ya, masih muda. Kedepannya masih panjang sekali kan. Tidak hanya event ini saja. Masih banyak waktu untuk dia berkembang lagi. Gimana Bung Ropan? Bung Ropan? Iya, ya tidak ada yang mengejutkan sama sekali. Ya kalau bisa dikatakan kecuali yang tadi sudah dibahas itu, Boy. Tapi mungkin yang menarik bahwa kembalinya Martin Paes yang tadinya hampir diperkirakan dia tidak akan bermain karena lama kan. Dia melewati 6 pertandingan itu di MLS di Amerika Serikat. Tapi sekarang dia dipanggil, sehingga Nadio itu tergeser. Jadi cuma ada 3 kan, dia, Emil, sama Fernando Ari yang ada. Kemudian ada lagi satu hal yang banyak dinantikan orang adalah Ole Romeni kan. Di dalam tim 28 itu, dia kembali dipanggil setelah pasca operasi dia. Karena sebelumnya kan sudah digadang-gadang bahwa dia tidak mungkin bermain, akan lama. Itu yang menyebabkan PK atau PSSI membuat satu gebrakan mengambil cepat langkah dengan adanya Mauro Silstra sebagai backup pelapis ini. Walaupun kita masih punya Ramadan Sananta, ya kan? Tapi dengan Ole kembali kan tentu harus disyukuri. Ini kan berita yang bagus buat kita. Tetapi saya tidak yakin penuh bahwa Ole itu akan bermain selama 90 menit dengan proses yang panjang. Kemudian dari bulan Juli, dari bulan Juli kemudian dia tidak bermain, apalagi baru sembuh dari pemulihan. Mungkin saja dia bermain kalau nggak di babak pertama, babak kedua, atau kalau main babak pertama akan ada pergantian. PK tidak atau Patrick tidak akan memaksakan dia untuk bisa bermain, ya kan? Tentunya akan menanyakan kepada pemain. Tapi kegembiraan kita bahwa dia sudah kembali. Artinya ini juga shock juga bagi pihak lawan kan? Bagi Arab, bagi mereka terkejut juga melihat bahwa selama ini bahwa kita lihat di 2 FIFA Matchday kemarin kan di lini depan itu agak mandul ya, sulit untuk bisa berbuat banyak tanpa Ole. Tapi sekarang dengan ada Ole kan tentunya akan berbeda. Ya, terlepas dia mungkin tidak akan bermain penuh atau sebagai super sub main di babak kedua, bergantian dengan Mauro Silva atau Ramadan, tapi tetap nama ini kan mengejutkan juga bagi lawan kali ini. 4 match 3 gol. Jadi mereka sudah bisa melihat wah ini pemain yang bagus. Artinya kalau ada penalti pun dia bisa mengambil dengan baik sama seperti lawan Cina kan. Jadi pemain ini yang bagus yang bisa mempengaruhi menjadi pembeda di depan. Itu yang ditunggu orang. Nah kalau soal yang dicoret-coret itu yang pemainnya bukan dicoret atau jadi tersingkir itu kan Messi itu nggak bermain di FIFA Matchday. Ivariener tidak bermain di FIFA Matchday, tidak datang. Marcelino pun hanya super sub, bermain melawan Taiwan. Ya kan, bukan sebagai di starting 11. Jadi itu dilihat kebugaran pemainnya ada. Adrian juga kan hanya beberapa menit tampil melawan
Lebanon. Iya. Rafael Struijk bahkan tidak bermain karena dia ke U23 kan. Iya. Dia memperkuat itu. Jadi saya pikir wajar kalau PK itu tidak memanggil mereka mungkin di next nanti. Iya. Tetapi sekarang dia memilih pemain yang harus siap untuk menghadapi putaran ketiga ini. Nah, Bung Maman mungkin bisa juga merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Ole ya, sebagai pemain ya. Iya. Cedera panjang, Iya. lalu biasanya pelatih itu ya, kan dulu pernah dilatih oleh Peter Witt, pernah dilatih juga pelatih-pelatih asing ya. Iya. Biasanya pelatih-pelatih yang punya pengalaman seperti Patrick Kluivert juga, apakah berani langsung memasang Ole di pertandingan pertama misalnya melawan Arab Saudi dengan kondisi setelah cedera panjang? Ini pengalaman Anda seperti apa? Ya, kalau pengalaman saya dilatih-latih sama pelatih asing sih, seperti yang Bung Rovan bilang tadi, biasanya pelatih asing itu butuh waktu, memberikan butuh waktu. Pemain Tidak ini, serta-merta langsung main gitu, enggak. biasanya ya? Biasanya seperti itu, karena kan ya dia habis sembuh, mungkin butuh waktu bagaimana adaptasi bersama tim atau adaptasi ketika dari sakit sampai ke bisa main lagi gitu. Itu butuh waktu menurut saya dan pengalaman saya ya. Iya, iya. Terus kemudian kita berharap aja sih, kita berharap Ole ini bukan pemain yang seperti itu. Pemain yang cepat adaptasi ketika dari cedera dan sudah kembali ke lapangan gitu. Banyak pengalaman pemain seperti begitu ya? Cedera panjang, tapi cepat sekali recovery dan siap untuk adaptasi. Ya, ada beberapa pemain yang saya lihat, entah pemain muda, entah pemain senior, entah pemain asing. Saya lihat di tim-tim saya sebelumnya ada beberapa pemain yang bisa langsung main dan perform gitu. Iya. Saya sih berharap mudah-mudahan Ole ini salah satu pemain yang cepat adaptasinya ketika dari sakit ke lapangan, kembali ke lapangan lagi gitu. Karena kita butuh dia juga di lini depan. Iya. Yang seperti Bung Ropan bawa Arab, melihat bahwa Ole ada. Kalau Ole cocoknya main lawan Arab kali. Bisa. Tapi dengan hadirnya nama Ole, saya pikir kepercayaan diri pemain akan lebih buat pemain lain gelandang, betul. ya kan, percaya diri untuk memberikan bola-bola apapun kepada Ole pada saat itu. Benar. Secara Ole ada di tim mungkin membangkitkan motivasi pemain gitu. Iya. Itu berpengaruh ya. Sebagai back pun kalau ngelihat penyerang yang tadinya cedera tapi bisa main dan perform, itu ada rasa percaya diri. Oke. Ada lebih pede, kita lebih pede. Berarti kita rasakan apa yang dirasakan oleh Jay Itzes, ya kan? Iya. Oleh Kevin Dix. Ketika ada Ole, wah. Iya. Ini kita ada sedikit rasa itu pasti. Pasti ada itu. Ada pengaruhnya juga. Nah, kita optimis lah. Bukan menyampingkan pemain yang lain. Tidak. Tapi setidaknya ada itu. Berarti kalau melihat pengalaman Ole yang bisa ngacak-ngacak Arab Saudi, ada baiknya kalau lawan Arab Saudi dia main, Bung. Iya, tapi kita akan berikan kesempatan jadi bermain. Iya kan? Apakah bermain, super sub ataukah atau dia bermain mungkin 45 menit pertama. Karena kita melawan Arab Saudi ini kan saya pikir kita butuh gol cepat. Sama seperti waktu kita main di putaran ketiga di Jeddah juga di tempat yang sama nantinya kita akan main, kan kita bikin gol duluan. Ketika Ragnar bisa menembak dan bola berubah arah oleh Sandy Walsh sebelum mereka bisa membalas di injury time babak pertama. Jadi itu kita perlu untuk bisa mengagetkan mereka. Karena Arab itu tidak akan sama dengan Arab yang akan waktu bermain kemarin. Arab Mancini berbeda dengan Arab sekarang. Ya kan, apalagi mereka sudah tryout-nya uji coba di Eropa, Makedonia Utara. Oke, Bung Ropan, Bung Maman, kita break dulu. Kita kembali setelah pariwara berikut ini, tetap di Sportcast Nusantara TV. Kita masih di Sportcast Nusantara TV. Oke, Bung, kita coba. Mungkin Bung Ropan tadi katakan pemain yang tidak dipanggil toh bukan pemain starting line up. Tapi tetap saja malam hari ini kita coba mau melihat bahwa dengan ketidakhadiran misalnya Lino nih, Bung. Lino ini kan sudah masuk dalam kategori bintang lah. Apalagi dia mencetak gol yang luar biasa ketika melawan Arab Saudi. Banyak mengatakan pemain yang hebat lawan Arab Saudi kok tidak dipanggil. Anda melihatnya seperti apa, Bung Ropan? Ya, kita tidak boleh menyampingkan itu ya. Bahwa Lino ini adalah pahlawan kita. Kalau tidak ada dia melawan Arab, kita nggak akan sampai. Tidak akan sampai ke sini.
Ya kan? Karena 2 gol dia di GBK itu yang menyelamatkan kita sebenarnya. Serius, betul. Karena betul. itu kalau kita kalah selesai, nggak ada lagi, ya. Kemudian lawan Bahrain, kalau tidak ada Lino yang memberikan umpan ke Ole, mungkin pertandingan itu draw. Ya, kalau Ya. Lino mau ego misalnya, kan Ya. banyak yang bilang juga memang dia ego. Tapi kalau dia mau main sendiri, dia bawa aja bolanya ke dalam, boy, sendiri. Akan berubah kan? Ya. Tapi dia dengan tenang Dia memberikan memberikan. asis ketika menerima bola dari Tom Haye, Ya. memberikan asis ke arah berlarinya Ole, yang dia anggap lebih berpeluang terbuka untuk mencetak gol, dan dia berikan itu dengan baik. Jadi memang secara teknik apa skill memang Marcelino oke. Kita tidak boleh juga menutup mata dengan itu. Ya. Ya. Nah, sekarang kita kembali bahwa memang kita perlu dengan dia, cuma kalau dia ada di dalam tim pun saya pikir saya tidak yakin juga bahwa dia akan langsung main di starter. Apalagi dengan kehadiran Miliano Jonathan yang sangat bagus di FIFA Matchday kemarin di 2 laga. Ya. Boleh Lino ada, mungkin dari bench dia akan masuk. Itu yang mungkin akan banyak mempertanyakan. Tapi kan semua berbalik lagi ke pelatih. Ya. Karena PK yang memutuskan. Tentunya dia punya alasan-alasan tersendiri Iya. untuk mengapa tidak memanggil Lino. Ini Ya. pasti Pastur juga Iya, mereka punya pasti pendapat. ada Lansat berembuk juga dong. pasti punya Iya, pendapat akan di melihat situ. ini kan, pasti akan dikalkulasi dengan benar. Iya. Iya. Karena Marcelino ini kan pemain yang bagus, secara pemain muda yang oke, Teknik tinggi. teknik bagus, apa semua bagus, ya. Mungkin ada faktor dia cedera, mereka lihat kalau dia nggak ada cedera juga, kenapa dia nggak dipanggil? Karena cuma mungkin menit bermain dia, karena selama ini kita tahu dia tidak pernah bermain di tim utama di Oxford kan, Iya. dia lebih banyak nganggur. Nah, itu dengan klub baru juga di Trensin dia belum bisa bermain, Bos. Iya. Nah, dari situ mungkin akan dilihat. Oke. Berarti dari keterangan Bung Ropan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan nih Bung Maman. Anda sebagai pemain bahwa menit bermain itu adalah ukuran pelatih untuk memanggil. Paling tidak bagaimana? Menit bermain ya, itu penting kan? Iya. Bermain di klub. Ya, secara tidak langsung ya memang karena itu memberikan kita pengalaman, memberikan kita apa namanya ya, pelajaran kita. Terus kemudian juga mental kita bertanding, Ya. kesiapan kita Maaf, di terasa pertandingan. memang. Jikalau taruhlah Bung Maman tidak punya menit bermain banyak, Iya. ketika masuk dalam tim ataupun mungkin lebih besar lagi tim nasional, Iya. itu agak sulit untuk beradaptasi atau perform seperti itu. Iya, kalau menurut saya sangat berpengaruh menit bermain. Iya. Karena ketika kita tidak pernah bermain, terus kemudian kita main di tidak usah level timnas, Iya. di klub kan. Kita tidak pernah bermain misalkan, Iya. tiba-tiba kita main dengan intensitas yang tinggi, Intensitas yang tinggi. intensitas liga lah. Iya. Apa kita bisa mengikuti? Wow. Itu kan menjadi apa ya? Pelatih bisa menilai itu gitu, dan kita akan terlihat karena di latihan sama di pertandingan itu sangat berbeda intensitasnya. Itu makanya kenapa banyak uji coba timnas kemarin ada FIFA Matchday dan itu dipakai kesempatan itu ya, salah satunya itu untuk mempersiapkan tim dan mempersiapkan pemain-pemain ketika bermain di intensitas yang tinggi, yang levelnya lebih di atas itu di timnas. Iya, selain cedera juga tadi ya Bung Ropan ya, menit bermain juga menjadi pertimbangan dari tim kepelatihan. Ya, pasti itu. Oke. Kita menyinggung Ivar Jenner. Kita kehilangan Ivar Jenner sebenarnya. Ya, sebenarnya kalau melihat kontribusi dia di timnas, bagaimana konsistensi dan juga ketika di Utrecht dia naik kelas. Iya. Ada di Dari tim Jong utama. Utrecht dia naik, ya. Begitu dia nggak dipanggil, mungkin faktor lain ya. Agak terasa juga di Bung Ropan kita. Wah, sayang sekali dia nggak ada ini. Sebenarnya dia dipanggil. Box to box loh. Ya. Ya kan? Kalau untuk mencari pemain cadangan misalnya sebagai pemain cadangan utama yang siap untuk main, Iya. Ivar Jenner lah jawabannya. Ya kan? Ya. Kalau dia memang benar-benar dalam keadaan bugar, fit. Karena untuk bisa menggantikan Joe Pelupesi dan Tom Haye itu pertama adalah Ivar Jenner. Walaupun kita punya Nathan Cho, kita punya Mark Klok. Ya kan? Ya. Tapi kalau orang pertama yang masuk pasti akan Ivar Jenner sebagai box to box untuk menggantikan Tom Haye atau siapapun yang di tengah. Tetapi kan dia dipanggil sebenarnya, bukan tidak dipanggil di FIFA Matchday. Cuma waktu itu memang dia kurang bugar. Ya, bertanding dengan alasan dia masih cedera, tidak bisa bermain, tidak bisa datang. Ya. Nah, sekarang juga begitu. Katanya cedera lama itu kambuh lagi. Walaupun tanggal 17 kemarin dia masih bermain bersama Helman. Tapi main hanya mungkin 18 menit saat itu. Ya. Jadi itu yang mendasari ketika bukan Patrick Kluivert nggak panggil, itu pasti kalau pemain itu pasti akan dipanggil dia.
Cuma kan tanya ke pemain itu, Anda siap bagaimana untuk? Oh dia yang mengatakan bahwa saya nggak siap, belum siap karena cedera juga, cedera lama kambuh. Dan berlanjut sampai ini. Ya, tidak mungkin menjelang round keempat ini. Iya, tidak mungkin dipaksakan. Dia pemain utama ya pasti akan dipanggil dong. Ya. Kalau bicara Ivar ya, Ya. dia akan panggil. Cuma ya masalahnya itu yang dihadapi sehingga diputuskan bahwa dia tidak ada. Karena sudah terlihat ketika dia tidak bermain di FIFA Matchday kan. Ya. Jadi itu yang menjadi alasan, Boy. Ini kan Bung Maman selain menjadi utamanya posisinya adalah center back, tapi juga sebagai gelandang bertahan juga bermain ketika membela klub di Persija maupun di Persib ataupun di klub lain. Peranan gelandang bertahan kita sekarang ini kan sangat krusial kan ya. Dengan tidak adanya Ivar Jenner, kita benar-benar berharap banyak kepada Tom Haye dan Paulo Pessi. Bagaimana Anda menilai itu? Ya, Ivar Jenner ya memang tidak dipanggil, tapi kalau menurut saya ada hadirnya siapa, Mark Locke, kemudian juga Nathan juga yang Mark Locke juga di klubnya performnya cukup bagus dan kapten ya. Ya, kapten. Saya pikir tertutupi lah dengan tidak adanya Jenner. Ya, dan kita juga berharap sama Paulo Pessi tidak ada masalah nantinya di pertandingan karena kita berharap banyak dari Paulo Pessi. Kunci ya? Kunci. Karena dia yang istilahnya buat saya dia yang kontrol semuanya di lapangan. Dalam artian menyerang dia bisa kontrol, bertahan dia ini bisa. Yang menilai gelandang bertahan juga nih Bung Rokan. Jadi sangat objektif, sangat jernih nih. Jadi keunggulan dari Paulo Pessi untuk menghadapi Irak dan Arab Saudi ini apa nih, Bung? Ya dia punya ketenangan, dia punya kekuatan ketika bertahan. Oh dia punya strength juga dia untuk punya, itu, dengan usia segitu. Dia, saya melihat dia mungkin untuk kita, untuk saya pribadi dia komplit, pemain yang komplit. Wow. Di tengah, di posisi nomor 6. Di posisi nomor 6. Iya. Dia bisa patahkan serangan, dia bisa atur temponya, visi bermainnya bagus. Perebut bola bukan? Perebut bola ya? Perebut bola juga dia bisa. Jadi kalau gitu Bung Ropan posisi pendamping dia tetap Tom Haye atau seperti yang di FIFA Matchday, Verdong pun bisa ada di situ, Bung. Ya kan ada percobaan waktu itu. Ada pilihan lain. Verdong coba didorong karena Tom Haye mungkin soal dia lihat fisiknya Tom Haye belum naik kan. Tapi tetap Bung Ropan melihat Tom Haye di situ. Iya, dengan dia mendapatkan kesempatan terus sekarang apalagi sudah kemarin bermain dengan Persib lawan Arema dia bermain. Ini mantan Persib pasti juga nanti kita tanya nih. Jadi artinya itu yang perlu ditingkatkan. Kalau soal kualitas tidak akan diragukan seorang Tom Haye. Ya, bagaimana visi bermain bola, ketenangan Tom Haye juga bagus. Karena kita butuh memang Tom Haye. Karena di gelandang-gelandang yang saya lihat yang saat ini, Mojo Paulo Pessi, Nathan Cho, Mark Locke, jadi tidak ada penggerak, tidak ada motor serangan, membagi bola dengan baik. Ya. Pastinya sangat bagus, semua ada di Tom Haye. Keunggulan Tom Haye yang bisa mendistribusi bola, melihat posisi teman dengan umpan-umpan yang akurat, itu bukan tidak dimiliki oleh Verdong, tapi lebih bagus. Verdong lebih kuat dalam bertahan. Sama seperti walaupun dia bisa dalam posisi sebagai gelandang. Karena di tim itu kan kalau bermain dengan dua di gelandang itu kan satu yang bisa seperti yang Maman bilang. Si Paulo Pessi berdiri di depan Jai Ises memutus serangan lawan sebelum masuk ke kotak penalti ya urusan bagi Joe Paulo Pessi. Makanya dia ketika lawan masih ingat ketika lawan Bahrain, Paulo Pessi yang rebut bola, ambil, dia dorong ke Tom Haye dan Tom Haye yang mendistribusi bola ke Lino. Dan Lino memberikan umpan. Kan itu yang terjadi. Maka tugas dia itu ambil main simple, disiplin yang di belakang itu. Itu yang dimiliki oleh Joe Paulo Pessi. Itu semua by design ya. Iya. Dengan gol-gol yang tercipta ketika melawan Arab Saudi, Bahrain, menurut pandangan Anda, Bung Maman, itu by design, dilatih benar-benar. Itu dilatih. Biasanya itu memang sudah skemanya mereka. Ya, kita biasanya sih bikin skema itu sebagai pelatih mempersiapkan itu. Dengan kondisi mempelajari kekuatan musuh juga. Ya dengan kelebihan seperti Bung Ropan bilang, Paulo Pessi punya kekuatan untuk rebut bola, Tom Haye punya distribusi bola yang bagus, suplai bola yang bagus ya. Mungkin mungkin Paulo Pessi, lu dapat bola kasih Tom Haye. Oh itu sudah. Siapapun kasih bola dapat kita build up dari belakang. Coba targetnya pertama ke Tom Haye yang atur. Itu juga dilakukan di Persija, di Persib. Ya, seperti gitu.
dapat bola kasih ke sini, kasih ke sini. Itu istilah Langsung ke kasarnya BP ya. misalnya. Misalnya seperti itu. Itu udah di skema sama mereka. Karena ya keunggulan Tom Hai seperti itu. Ya. Kita punya dia, harus kita manfaatin kelebihannya dia. Ini menarik nih, ada 12 pemain dari Liga 1 ya. Ya. 12. Nanti kita bahas ya 12 setelah pemain. pariwara berikut ini. Dari Liga Super, oke.